Hari Jumat ada mojang berkalung mutiara. Kebayanya dibeli dari Pasar Kiara. Selamat pemekaran Kabupaten Subang Utara, semoga rakyatnya makin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Kami akan menuju ke gedung DPRD Jawa Barat menghadiri rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat bersama dengan Gubernur Jawa Barat tentang pemekaran Subang Utara. Mohon dukungannya dari semua pihak. Kita sudah sampai di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekarang udah jam 12, kita 1 jam lagi ya, nunggu jam 1 atau jam 13. Makan dulu biar kuat. Kita akan memasuki ruang sidang paripurna.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsikal abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari SOS MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Barat, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat anggota DPR RI, MPR RI, Bapak Ono Surono ST, yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Saudara Sekda beserta seluruh pejabat Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Saudara Bupati Subang, terima kasih. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Subang dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang, yang terhormat Forum Pemekaran Pantura Subang, yang terhormat para tokoh agama dan para sesepuh di Jawa Barat, yang terhormat dosen mahasiswa dari Universitas Unikom ya, yang terhormat para wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, karunia, dan ridhonya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Berdasarkan laporan dari PLH Sekretaris DPRD sesuai pasal 132 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib DPRD, anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 69 dari 120 anggota. Dengan demikian, quorum telah tercapai. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sebelum dimulai tentunya kami informasikan bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah pada tanggal 28 April 2023, rapat paripurna laporan Komisi 1 tentang persetujuan DPRD terhadap calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara dan penyampaian nota Gubernur perihal Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2023. Namun demikian, dikarenakan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari cuti bersama berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 624 tahun 2023, nomor 2 tahun 2023 dan nomor 2 tahun 2023 pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Maka rapat paripurna dimajukan menjadi tanggal 27 Juni 2023. Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah tanggal 28 April 2023, dinyatakan bahwa apabila terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak mengubah substansi atau agenda dapat diputuskan oleh pimpinan DPRD. Namun demikian, kami mohon persetujuan terhadap perubahan dimaksud. Apakah perubahan jadwal rapat paripurna dapat disetujui? Terima kasih. Sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah agenda 1, laporan Komisi 1. 2. Persetujuan DPRD terhadap calon daerah persiapan otonomi baru CDBOB Kabupaten Subang Utara. 3. Penandatanganan persetujuan bersama. Dan 4. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Agenda 2. Penyampaian nota Gubernur perihal Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat. Apakah acara yang kami sebutkan dapat Bapak Ibu setujui? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sebagaimana yang telah Bapak Ibu maklum bahwa pada rapat paripurna tanggal 15 Mei 2023 yang lalu, Gubernur telah menyampaikan nota pengantar perihal usulan persetujuan bersama tentang calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi 1. Alhamdulillah, Komisi 1 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada saat paripurna hari ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Komisi 1 untuk dapat menyampaikan laporannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat Haji Muhammad Ridwan Kamil, yang kami hormati anggota DPR MPR RI asal Jawa Barat Bapak Ono Surono,
kehadiran beliau tidak lain adalah karena didaulat oleh forum pemekaran, karena beliau menurut jejak sejarah dari pengakuan forum bahwa sejak 2 tahun lalu Pak Ono sudah memulai untuk kembali menggerakkan satu semangat ya untuk melanjutkan ikhtiar pemekaran Subang Utara dengan menghadirkan ketua dewan pada saat itu dan juga merekomendasikan kepada Pak Gubernur agar proaktif dalam melaksanakan perencanaan persiapan Subang Utara. Jadi waktu itu tahun 2021 di kecamatan apa ya? Pamanukan ya pada saat itu. Dan kemudian di tahun lalu di kecamatan di mana sudah berdiri sebuah bangunan yang baik sekali yang digunakan sebagai persiapan Subang Utara. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dari Kodam 3 Siliwangi, Polda Jabar dan Kejati Jabar, Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintahan, para kepala OPD, Kepala Daerah Pak Bupati, terima kasih atas kehadirannya, dan pimpinan DPRD Kabupaten Subang, Ketua dan jajaran Presidium Subang Utara, Haji Sudi dan kawan-kawan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Barat, para wartawan, media cetak dan elektronik, hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita sekalian yang tetap taat dan patuh terhadap ajarannya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa penyampaian nota usulan persetujuan calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB Kabupaten Subang Utara telah disampaikan oleh Gubernur pada rapat paripurna DPRD tanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya berdasarkan rapat BAMUS dan rapat paripurna telah menugaskan kepada Komisi 1 untuk mendalami serta mengkaji usulan dimaksud. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa 27 Juni 2023 kami laporkan hasil pendalaman dan pengkajian tentang usulan persetujuan CDPOB Subang Utara di hadapan sidang paripurna yang mulia ini. Hadirin sidang paripurna, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan daerah otonomi baru telah berkembang dengan pesat dan signifikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 31 dan 34 telah mengatur tentang penataan daerah. Salah satunya pemekaran daerah dengan tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini moratorium masih berlaku, pemerintah memberikan peluang kepada daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi dengan ketentuan persyaratan disesuaikan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan tersebut, daerah persiapan otonomi baru akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan dievaluasi oleh pemerintah selama 3 tahun sebelum ditetapkan dengan undang-undang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: pertama, persyaratan dasar terdiri dari A. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah kabupaten induk dan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. B. Persyaratan daerah kapasitas daerah
berdasarkan parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Persyaratan administrasi terdiri dari A. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten. B. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Induk dengan Bupati daerah Induk. Dan C. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Selanjutnya terkait persyaratan kapasitas daerah. Sesuai pasal 38 ayat 4 sampai dengan 6 Undang-Undang 23 tahun 2014, bahwa dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan, persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif dengan persetujuan DPR dan DPD RI, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah terkait pembentukan calon daerah persiapan otonom baru tersebut. Hadirin yang kami hormati, dalam proses pelaksanaan tugasnya, Komisi 1 telah melaksanakan rapat kerja baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Subang, mendalami hasil kajian dari tim Universitas Padjadjaran yang dipimpin oleh Dr. Rahman Mulyawan MSI, berdialog dengan organisasi Forum Pemekaran Subang Utara, para camat, para kepala desa, para badan perwakilan desa, serta unsur tokoh masyarakat Subang Utara lainnya. Sebagai konsultan ahli Komisi 1 telah mengundang Saudara Yogi Soprayagi SOS MA PhD guna penyesuaian kajian CPDOB Subang Utara dengan parameter RPP Desain Penataan Daerah. Dalam rangkaian kegiatan dimaksud, kami melihat begitu besarnya animo masyarakat Subang Utara untuk terwujudnya satu daerah otonom baru yang menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 1 mengapresiasi sikap proaktif dari pemerintah Kabupaten Subang. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang begitu responsif mulai dari proses pengkajian, persetujuan, hingga berdirinya suatu bangunan baru yang kini difungsikan sebagai pusat informasi dan kajian bagi pemekaran Subang Utara. Jadi ini Pak Gubernur, ini adalah satu-satunya CPDOB yang sudah membangun infrastruktur di daerah oleh induk di daerah calon pemekaran. Hidup Jabara. Komisi 1 juga memandang bahwa dengan hadirnya proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Patimban yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan metropolitan Rebana, menjadikan Subang Utara memiliki potensi baru yang dapat diandalkan khususnya di bidang ekonomi kemaritiman. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, Komisi 1 memberikan beberapa catatan penting demi suksesnya peningkatan Kapasda Subang Utara sebagai calon daerah persiapan otonom baru. Catatannya adalah sebagai berikut. Pertama, penataan ruang wilayah CDPOB Subang Utara. Penataan ruang wilayah Subang Utara harus mulai dikaji secara saksama. Orientasi penataan ruang ini ditujukan agar dengan hadirnya Subang Utara yang berbasis ekonomi maritim dapat berpadu dengan kepentingan Kabupaten Induk yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Demikian halnya keterpaduannya dengan tata ruang provinsi dan tata ruang nasional. Karenanya, kolaborasi kebijakan infrastruktur di 3 level pemerintahan tersebut mutlak diperlukan. 2. Pemetaan kekuatan SDM aparatur sipil negara. Distribusi ASN dari daerah induk harus betul-betul dihitung dengan cermat. Hal ini berkaitan dengan prioritas pemenuhan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Jika distribusi ASN ini dirasa masih jauh dari angka ideal, maka perlu dirancang strategi dan skenario pemenuhannya agar tidak menghambat pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 3. Penghitungan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah baik di daerah induk maupun di cakupan daerah persiapan harus dihitung dengan cermat sehubungan selama periode daerah persiapan. Daerah induk harus memberikan dukungan dana dan daerah persiapan harus menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, membentuk perangkat daerah persiapan,
melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat daerah persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat. Kami bersyukur karena Pemkab Subang juga telah mengalokasikan untuk mendukung anggaran di daerah calon pemekaran. Perlu upaya dari daerah Kabupaten Induk untuk mulai mengkaji potensi ekonomi di wilayah Subang Utara. Jika kemampuan induk terbatas, harus ada dorongan dari pemerintah provinsi dengan membuat daftar indikator. Manakah yang terendah dari indikator tersebut dan harus diupayakan dapat meningkat. 4. Pembagian aset daerah. Aset harus dihitung dengan cermat agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam pembagiannya dengan daerah Kabupaten Induk. Karena itu diperlukan komitmen dari kedua pihak atas daftar inventaris aset. Dalam hal ini Pemkab Subang telah menghitung neraca aset yang berada di wilayah CPDUB Subang Utara, yaitu sebesar 685 miliar. Jadi ini juga sama yang pertama di daerah CPUD yang asetnya sudah dihitung neraca asetnya. Bagus lah Pak Ruhimat. 5. Bidang pendidikan dan kualitas SDM. Perlunya upaya peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan serta sarana dan prasarana untuk mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, agar lembaga pendidikan seperti SMK atau Balai Latihan Kerja berbasis kemaritiman akan lebih menjanjikan bagi pemenuhan tenaga kerja lokal di sistem ekonomi maritim di sekitar di Pelabuhan Patimban. 6. Pelayanan dasar bidang kesehatan. Rasio tempat tidur rawat inap terhadap jumlah penduduk ideal adalah 1:1000, sementara rasio dokter terhadap jumlah masyarakat adalah 1:5000. Pada saat adanya satu daerah pemekaran harus benar-benar diperhatikan dan perbandingannya harus dapat disesuaikan. Layanan kesehatan terhadap masyarakat dilihat dari jumlah tempat tidur dan dokter dalam memberikan pelayanan. Selain itu, rumah sakit yang merupakan fasilitas kesehatan sebaiknya berada di tengah atau pusat daerah sebagai supporting system. 7. Pencegahan konflik sosial. Harus ada sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan masing-masing bagian wilayah kabupaten dari CDOB tersebut dan apa saja potensi konflik yang mungkin saja muncul bila mana terjadi pemekaran daerah, terutama menyangkut dengan batas wilayah apabila dilakukan perubahan berdasarkan batas alam seperti berdasarkan batas Sungai Citarum Timur. 8. Potensi bencana dan kejadian bencana. Adanya potensi bencana dan kejadian bencana di daerah yang akan dimekarkan tersebut, maka harus dilakukan antisipasi sebagai berikut. A. Meningkatkan upaya penanganan bencana baik pada fase prabencana, saat bencana maupun pasca bencana, seperti bencana banjir akibat rob atau pasang naik air laut. B. Mengurangi tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah rawan bencana dengan mitigasi struktural dan non-struktural. C. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen pembiayaan serta sarana dan prasarana. 9. Ini yang terakhir. Produk domestik regional bruto atau PDRB di daerah CDPOB harus dihitung secara cermat, bahkan lebih baik apabila dengan satuan berbasis kecamatan. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan pemetaan kinerja perekonomian, sehingga formula perencanaan kebijakan akan lebih tepat sasaran terkait kapasitas ekonomi daerah. Harus ada regulasi tata ruang dan bangunan yang menempatkan lahan atau lokasi untuk dikembangkan menjadi kawasan khusus. Contoh ekonomi terpadu, pertahanan terpadu, agar skor potensi ekonomi dapat berkembang dan meningkat. Terutama bagi calon ibu kota kabupaten. Infrastrukturnya harus strategis bagi pengembangan sektor jasa mulai dari perkantoran, perbankan hingga perdagangan. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil kajian dan temuan kami di lapangan, kesimpulan atas hasil penugasan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat yang diemban oleh Komisi 1 untuk mengkaji pemekaran di Kabupaten Subang Utara telah kami bahas dalam pleno rapat kerja Komisi 1 pada tanggal 26 Juni 2023. Maka dengan ini Komisi 1 berpendapat bahwa daerah tersebut sangat layak untuk disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Maka pada rapat paripurna yang mulai ini,
kami memohon kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan persetujuannya terhadap usulan CDPOB Subang Utara ini. Kami memaklumi bahwa saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium daerah pemekaran. Namun demikian diharapkan dengan persiapan yang matang dan kesigapan para pihak terkait, pada saatnya moratorium tersebut dicabut, daerah ini akan telah sangat siap untuk dijadikan daerah persiapan otonom baru. Kami mengingatkan bahwa proses berikutnya masihlah cukup panjang. Setelah nanti moratorium dicabut oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akan ada tim independen yang menilai kelayakan untuk dijadikan status CDPOB yang tentunya dikonsultasikan kepada DPR RI dan atau DPD RI. Setelah status CDPOB disahkan, maka untuk 3 tahun lamanya daerah persiapan tersebut akan diuji apakah layak untuk diteruskan menjadi daerah otonom baru atau malah dinyatakan gagal sehingga dikembalikan kepada daerah induk. Hal itu tentu saja sama-sama tidak kita kehendaki, betul? Karenanya mari kita bersungguh-sungguh bersinergi untuk mengawal misi pemekaran ini hingga berhasil. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan jajaran pemerintah khususnya Biro Pemda Provinsi Jawa Barat. Ini adalah usulan yang ke-9, Pak Gubernur, terima kasih. Karena Pak Gubernur memperjuangkan bahwa ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita mendapatkan keadilan fiskal dalam kapasitas fiskal kita di Jawa Barat khususnya. Demikian halnya juga kepada Pemkab Subang, kami ucapkan terima kasih, dan DPRD Subang, dan juga seluruh rekan-rekan yang berjuang ya, dari unsur forum, dari unsur Kades. Kadesnya pada ikut? Ada ya, BKD, ya, BPD, ya, lalu kemudian dari unsur tokoh agama ya, yang senantiasa berdoa. Saya mengucapkan terima kasih khususnya juga kepada Komisi 1. Komisi 1 silakan berdiri. Inilah jajaran Komisi 1, silakan berdiri. Ada Pak Rafael, Pak Ahab, Pak Nasir, Pak Sidkon, Pak Tobias, Pak Putra, Pak Ridwan, Ibu Elin, Pak Haru, ya. Nah, beliau-beliau ini yang tanpa pamrih kita bahas ya, dalam waktu yang relatif paling singkat kita bisa menyelesaikan laporan ini. Ya, demikianlah laporan Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat atas usulan persetujuan calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB Kabupaten Subang Utara. Saya tutup dengan pantun. Memancing ikan di muara, Cakep. dapat bawal hati pun riang. Cakep. Mari bersama wujudkan Subang Utara agar warga makin maju sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih ketemu Bang Meun. Terima kasih, hatur nuhun. Hidup Bang Medi. Pada rekan-rekan Komisi 1 untuk ke depan, mohon kita sama-sama. Ayo. Tutupin aja ya. Foto-foto, pas mana? Iya. Pilih deh. Pilih deh, iya. DJ. Udah mah lanjutkan lah. Bang Nasir, itu Bang Nasir. Yang punya dapur. Mantap. Hidup Komisi 1. Hidup Kang Jimat. Hidup Ketua Dewan. Hidup Ketua Dewan. Bapak Narca. Siap Pak. Siap. Kamu lagi pilih, Mas. Golkar tuh udah dipilih, Golkar tuh ulah. Pipan tak bener tak. Siap, Pak Raden. Siap, Pak. Pindah ke PKB.
siapa Ikan? Semua ada perwakilannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Bedi Budiman, SIP MSI, serta seluruh kawan-kawan Komisi 1 yang telah menyampaikan secara resmi laporan hasil kerjanya kepada pimpinan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kami mohon persetujuan rapat paripurna. Apakah usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara sebagaimana yang disebutkan dalam laporan Komisi 1 dapat Bapak Ibu setujui? Setuju. Terima kasih. Selamat. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan telah disetujuinya usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Subang Utara, maka selanjutnya kami telah menyiapkan rancangan keputusannya. Kami persilahkan kepada PLH Sekretaris DPRD untuk membacakan rancangan tersebut. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat nomor masih kosong tentang persetujuan terhadap calon daerah persiapan otonomi baru CDPOB Kabupaten Subang Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menimbang A. Bahwa Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembahasan dan pengkajian terhadap Surat Gubernur Jawa Barat nomor 2501-04.03 tanggal 28 Maret 2023. Dalam hal pengajuan usulan persetujuan bersama Ketua DPRD dan Gubernur terkait usulan CDPOB Kabupaten Subang Utara. B. Bahwa terhadap hasil pembahasan dan pengkajian Komisi 1 sebagaimana huruf A perlu mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1. Menyetujui calon daerah persiapan otonomi baru CDPOB Kabupaten Subang Utara untuk diajukan ke pemerintah pusat. Kedua, untuk memenuhi syarat administratif pengajuan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Gubernur dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal masih kosong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Ine Purwadewi Sundari belum ditandatangani. Selesai. Terima kasih kepada PLH Sekretaris atas pembacaannya. Berkenaan dengan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kembali kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat. Apakah rancangan keputusan DPRD dimaksud dapat Bapak Ibu setujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon izin untuk menandatangani keputusan DPRD tersebut. Membantu menjawab. Ada sangat bisu mendesak. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Demikian rapat paripurna telah mengambil keputusan. Acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara kami, pimpinan DPRD yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Saudara Gubernur Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun sebelum penandatanganan persetujuan bersama, kami mohon PLH Sekretaris DPRD untuk membacakan persetujuan bersama dimaksud. Dipersilakan. Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat tentang
pembentukan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara, nomor masih kosong. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Juni tahun 2023, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Ahmad Rukyat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. 2. Ine Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. 3. Ade Ginanjar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 27 Bandung, bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat. 2. Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 22 Bandung, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat. Dengan ini kami secara bersama-sama bersepakat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Pemekaran daerah Kabupaten Subang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pembentukan daerah persiapan kabupaten baru di wilayah Kabupaten Subang. B. Daerah persiapan kabupaten diberi nama Kabupaten Subang Utara. C. Cakupan wilayah daerah persiapan Kabupaten Subang Utara terdiri dari 15 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Pabuaran, 2. Kecamatan Purwadadi, 3. Kecamatan Binong, 4. Kecamatan Ciasem, 5. Kecamatan Pusaka Negara, 6. Kecamatan Pamanukan, 7. Kecamatan Belanakan, 8. Kecamatan Compreng, 9. Kecamatan Patok Besi, 10. Kecamatan Sipunagara, 11. Kecamatan Legon Kulon, 12. Kecamatan Cikaum, 13. Kecamatan Sukasari, 14. Kecamatan Tambak Dahan, dan 15. Kecamatan Pusaka Jaya. D. Lokasi ibu kota daerah persiapan berada di Kecamatan Ciasem dengan titik koordinat 6 derajat 1359 lintang selatan sampai 6 derajat 2345 lintang selatan dan 107 derajat 3437 bujur timur sampai 107 derajat 4450 bujur timur. E. Memberikan dukungan dana dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut terhitung sejak ditetapkan sebagai daerah persiapan Kabupaten Subang Utara. F. Jumlah dan uraian dukungan dana sebagaimana dimaksud pada huruf E disesuaikan dengan kebutuhan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian persetujuan bersama ini dibuat, disepakati dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Ahmad Rukyat belum ditandatangani, Wakil Ketua Ine Purwadewi Sundari belum ditandatangani, Wakil Ketua Ade Ginanjar belum ditandatangani, Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil belum ditandatangani. Selesai. Terima kasih kepada PLH Sekretaris DPRD atas pembacaannya. Selanjutnya untuk lancarnya acara kami mohon bantuan pemandu acara. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya penandatanganan persetujuan bersama. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Siap semuanya, siap suaranya disamakan. Selamatan. Satu suara, satu untuk Subang Utara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Berkah. Getrut. Siap.
Debat terus, Cak. Demi anak cucu Pantura, Cak. Nyawa, Cak, salah. Itu budak. Ayo. Selamatan. Ada, mau digoleti langka. Sampai ketinggalan snack kayak. Ada bandeng. Mau kan? Udah lu suwes. Ayo. Siap. Siap, Cek, nun, Cek. Ini sih. Itu sih. Nuhun Mang Kamil. Encan. Nuhun lah pokoknya mah. Begitu. Sabar. Ini mau nomor. Siapa? Pak Gubernur. Iya. Pan. Nuhun Pak Kamil, nuhun Cina, nuhun Kang Dedi, nuhun Kang Sima. Pak Bupati foto bersama Pak Ono DPR. Pak Ono. Pak Ono. Once, Anggelisna Ece yakin demi Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pengambilan keputusan yang dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Saudara Gubernur. Namun untuk efisiensi waktu, kami mohon sambutan Saudara Gubernur disampaikan sekaligus dengan penyampaian nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, memasuki agenda kedua berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022 pasal 184 ayat 1 bahwa Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini Gubernur akan menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sekaligus sambutan tentang persetujuan CDBOB Kabupaten Subang Utara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati anggota DPR Republik Indonesia Komisi 5, Bapak Ono Surono. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari, atau julukan dari Subang Utara Ce Ine. Yang kami hormati Dr. Haji Ahmad Ruhian, Bapak Haji Ade Ginanjar. Yang kami banggakan seluruh anggota DPRD yang hadir di paripurna ini. Kami hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan jajaran pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, selamat datang Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang, Bapak Haji Narca Sukanda, dan tentunya hadirin dari Forum Komunikasi Pemekaran Pantura Subang. Selamat datang. Hari Jumat ada mojang berkalung mutiara. Kebayanya dibeli dari Pasar Kiara. Selamat pemekaran Kabupaten Subang Utara, semoga rakyatnya makin sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka persetujuan bersama terhadap pembentukan calon daerah persiapan otonom baru CDPOB Kabupaten Subang Utara. Alhamdulillah semua dalam sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, selama periode kami di RPJMD 2018-2023 sebenarnya hanya ditargetkan 6 usulan pembentukan CDPOB baru, dan hari ini alhamdulillah total menjadi 9, jadi melebihi target. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin adil melalui pemekaran yang proporsional. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan jadwal sebanyak 8 daerah, yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. Dan insya Allah setelah proses persetujuan ini, kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat 1 CDPOB baru, yaitu Subang Utara, sehingga total menjadi 9 CDPOB. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa syarat dari pembentukan daerah harus memiliki dan memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif, persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Apabila persyaratan dasar wilayah dan persyaratan administrasi terpenuhi, maka gubernur dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Atas usulan pemerintah daerah induk, yaitu Kabupaten Subang, telah dilengkapi persyaratannya melalui surat 28 Maret 2023, diusulkan kepada kami di DPRD Provinsi Jawa Barat, dibahas bersama Gubernur dan DPRD sebagai pemenuhan persyaratan. Dan dengan telah selesainya seluruh pembahasan terkait usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Subang Utara, maka selanjutnya kami akan mengajukan usulan ini kepada pemerintah pusat. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD, khususnya tepuk tangan untuk Komisi 1 dan dari ketua sampai anggotanya yang telah bekerja secara maksimal mendalami seluruh aspek pemenuhan persyaratan ajuan termaksud, sehingga bisa hari ini terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Kemudian juga perangkat daerah provinsi yang terkait di kabupaten induk masing-masing juga saya ucapkan terima kasih karena telah bersinergi mewujudkan persiapan pengusulan pembentukan calon daerah persiapan. Ada 7 parameter yang akan dievaluasi: 1, geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat, tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan juga kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Nanti tim independen akan dibentuk pemerintah
untuk melakukan kajian atas parameter-parameter kapasitas termaksud, dan saat ini kami sedang menyiapkan data-data dasar kapasitas daerah induk dan cakupan calon daerah persiapan. Dan jika terdapat aspek kapasitas daerah yang capaian kinerjanya masih rendah, maka daerah induk atau Kabupaten Subang hendaknya memanfaatkan masa moratorium ini untuk mengoptimalkan kapasitas daerah sehingga nanti insya Allah layak disetujui oleh pemerintah pusat. Tentunya jika pembentukan daerah persiapan terwujud, harapan kita semua efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terwujud, percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pun akan meningkat. Bupati, kalau Patimban kan masuk nanti di sana bukan? Patimban? Ya, Bapak Ibu, saya laporkan dari rencana teknokratis di Subang Utara, nanti primadonanya adalah Pelabuhan Patimban, pelabuhan terbesar tercanggih di Republik Indonesia adalah Pelabuhan Patimban, Subang Utara, dan sudah didesain sebuah kota baru tercanggih di masa depan untuk populasi 1 juta penduduk, dan insya Allah dirancang akan melahirkan minimal lapangan pekerjaan 0,5 juta lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar baik ini sehingga kesejahteraan akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Subang, khususnya Kabupaten Subang Utara. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi ikhtiar kita bersama, dan terima kasih atas perhatiannya. Naik odong-odong ke Cigondewa, mau jalan-jalan bersama Bu Cinta. Kita dorong terus pemekaran wilayah untuk pembangunan yang lebih merata. Rencananya sebagai Kabupaten Induk, puji syukur hari ini adanya kesepakatan terkait antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat menyangkut kesepakatan hubungan bersama untuk terjadinya realisasinya pemekaran Subang Utara. Mudah-mudahan betul-betul mulus tahapan-tahapan karena sesuai dengan antusias para masyarakat Madura yang demikian antusias sekali. Mudah-mudahan nanti kapan saatnya moratorium dicabut, kita sudah siap melaksanakan pemekaran barangkali. Ya, baik.